One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifjan dengan NIM D2010775 dari Prodi Sains Komunikasi 2020. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Dr. Agustina M. Purnomo SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mengenai pembahasan yang dimana pembahasannya itu bersumber dari jurnal yang berjudul Gambaran Umum Mikrososiologi Utama Kontribusi di bidang sosiologi komunikasi. Dan sebelumnya saya di sini akan memaparkan beberapa pembahasan mengenai sosiologi komunikasi mungkin ya dari jurnal yang telah saya baca. Dan di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengenai komunikasi sebagai aksi sosial. Nah, di dalam pembahasan ini ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor sosial yang memperhitungkan anggota masyarakat lainnya diarahkan kepada mereka. Weber pada tahun 1978. Nah, sebaliknya, tindakan yang tidak ditujukan kepada orang lain atau yang tidak memperhitungkan pelaku sosial lainnya tidak dianggap sebagai tindakan sosial. Maksud dari tindakan sosial ini mungkin ya menurut Weber itu sendiri bahwasanya tindakan sosial ini kan tindakan yang dimana tindakan ini dilakukan oleh masyarakat banyak gitu, khususnya oleh masyarakat. Dan jika tindakan sosial ini tidak dilakukan oleh masyarakat banyak atau tidak digunakan oleh masyarakat banyak atau pelaku sosialnya itu hanya sedikit, tidak masyarakat, itu bukan disebut dengan tindakan sosial. Adapun yang selanjutnya yaitu aksi sosial. Nah, aksi sosial ini merupakan bagian aktif dari realitas sosial. Contohnya yang telah diungkapkan Turner pada tahun 2006, melompat adalah tindakan sosial, sedangkan didorong merupakan peristiwa sosial. Nah, maksud dari apa yang diungkapkan oleh Turner tersebut bahwa melompat adalah tindakan sosial, sedangkan didorong merupakan peristiwa sosial. Maksudnya yang saya pahami bahwa ketika seseorang itu melompat itu kan dimana seseorang itu atau pelaku sosial itu melakukannya sendiri, sedangkan kalau misalnya didorong itu melakukan atau pelaku sosialnya itu banyak. Jadi bahwa ketika Turner ini mengungkapkan sebuah kata melompat dari tindakan sosial sedangkan didorong merupakan peristiwa sosial, maka itu yang dimaksud dengan contoh aksi dari aksi sosial itu sendiri. Nah, di sini ada juga pembahasan sosiologi melihat komunikasi sebagai tindakan sosial. Nah, tindakan sosial tadi mungkin yang sudah dijelaskan oleh saya dari awal, yang dimana dikutip dari tokoh yang bernama Weber. Dan di sini juga disinggung bahwa sosiologi melihat komunikasi sebagai tindakan sosial yang ditujukan untuk saling pengertian dengan aktor sosial lainnya melalui pertukaran simbol. Med 1934 dan Habermas 1983. Setiap komunikasi adalah tindakan sosial, tetapi setiap tindakan sosial tidak selalu sama dengan komunikasi. Meskipun kurangnya komunikasi akan membuat tindakan sosial menjadi tidak masuk akal. Komunikasi tidak mungkin terjadi tanpa tindakan sosial. Artinya gini, bahwa di dalam sosiologi komunikasi ini melihat komunikasi itu ketika misalnya apa yang dikatakan oleh Med, ketika tindakan sosial ini yang dimana saling pengertian atau saling berhubungan dengan aktor sosial lainnya dengan melalui pertukaran simbol. Maksudnya gini,
ketika komunikasi itu terjadi atau ketika dikatakan itu komunikasi, bahwa aktor itu melakukan tindakan yang dimana tindakan itu aktor tersebut tidak melakukannya sendiri, akan tetapi bukan menyinggung ya, akan tetapi mengaitkan atau saling berhubungan dengan aktor lainnya. Maka menurut Men ini dan Habermas ini, maka ketika aktor sosial melakukan komunikasi dengan melakukan tindakan dengan aktor yang lainnya atau aktor sosial yang lainnya, maka itu disebut dengan komunikasi. Akan tetapi di sini juga dari perspektif sosiologi bahwa jika setiap komunikasi adalah tindakan, tetapi setiap tindakan sosial tidak selalu sama dengan komunikasi. Artinya gini, bahwa ketika seorang aktor sosial itu melakukan tindakan berarti kan itu melakukan tindakan dengan aktor sosial lainnya, maka itu disebut dengan komunikasi. Akan tetapi ketika tindakan sosial itu dilakukan oleh seorang aktor sosial, tapi itu bisa jadi tidak termasuk ke dalam komunikasi. Meskipun di sini juga dijelaskan meskipun kurangnya komunikasi membuat tindakan sosial menjadi tidak masuk akal. Maksudnya, jadi ketika misalkan ada aktor sosial melakukan tindakan, tetapi tindakan tersebut tidak termasuk ke dalam komunikasi, meskipun aktor sosial melakukan tindakan, berarti belum tentu tindakan tersebut termasuk ke dalam komunikasi. Meskipun tindakan tersebut tanpa adanya komunikasi itu akan tidak masuk akal. Dan komunikasi ini tidak mungkin terjadi tanpa tindakan sosial. Maksudnya, jadi komunikasi ini tentunya ketika aktor sosial melakukan komunikasi, pasti tentunya ada tindakan yang dilakukan oleh aktor tersebut. Nah, adapun penjelasan selanjutnya yaitu dapat dikatakan bahwa tindakan sosial adalah kondisi yang diperlukan yang tanpanya tidak ada komunikasi. Maksudnya, yang dimaksud dengan tindakan sosial ada kondisi yang diperlukan yang tanpanya tidak ada komunikasi. Nah, ini kan tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa ketika aktor sosial melakukan tindakan itu bisa jadi tidak termasuk komunikasi, karena misalnya yang dimaksud dengan komunikasi itu sendiri dimana ketika aktor sosial ini melakukan hubungan dengan aktor sosial yang lainnya, dan itu mencakup aktor sosial yang banyak gitu atau masyarakat yang banyak. Nah, adapun juga di sini menurut Farson pada tahun 1962 bahwa komunikasi adalah tindakan sosial yang melibatkan hubungan antara setidaknya dua aktor sosial yang masing-masing beradaptasi dengan harapan yang lain. Saling pengertian, adaptasi, dan kesepakatan adalah kunci penting untuk komunikasi. Nah, jadi si Farson ini mengemukakan pendapatnya mengenai komunikasi, yang dimana komunikasi ini yang telah dijelaskan oleh saya dari atas, bahwa komunikasi ini adalah tindakan sosial yang dimana si aktor sosialnya ini menjalin hubungan dengan aktor sosial yang lainnya. Setidaknya menurut pasar ini, ketika aktor sosial ini menjalin hubungan dengan aktor sosial yang lainnya itu minimal lah gitu dua aktor sosial. Nah, itu bisa dikatakan sebagai komunikasi. Nah, dan juga si Parson ini mengatakan bahwa ketika komunikasi itu terjadi, tentunya aktor sosial ini kan tadi menjalin hubungan dengan aktor sosial lainnya, dan di dalam hubungan tersebut si aktor sosial ini dimana saling beradaptasi dengan harapan jalin. Artinya ketika si aktor sosial ini menjalin hubungan, maka si aktor sosial yang A misalnya dengan yang B itu saling bertukar harapan, atau misalkan saling bertukar informasi. Misalkan si
si aktor sosial A misalkan sebagai komunikator, dan si aktor B seorang komunikan, dan bisa jadi si suatu saat ketika dia saling beradaptasi atau saling berhubungan ketika berlangsung, maka bisa jadi si aktor B menjadi komunikator, si aktor A menjadi komunikan. Mungkin itu penjelasan dari Parson itu sendiri. Nah, ada juga di sini tindakan komunikasi sebagai tindakan bersama, yang dimana ini pengertian atau teori yang diungkapkan oleh Blumer. Tindakan bersama adalah bentuk tindakan kolektif yang lebih besar yang dibentuk oleh penyatuan lebih dari satu perilaku individu. Contohnya seperti perdagangan, pernikahan, dan lain sebagainya. Maka dari itu komunikasi sebagai tindakan bersama yang terdiri dari beberapa individu. Nah, jadi adapun si Blumer ini mengatakan bahwa komunikasi ini merupakan tindakan bersama. Artinya komunikasi itu terjadi tidak hanya melibatkan satu atau dua aktor sosial yang lainnya, akan tetapi komunikasi ini terjadi apabila aktor sosial yang satu melakukan aktor sosial dengan yang lainnya, atau dalam lingkup yang banyak, atau misalnya yang luas lah gitu. Maka si Blumer ini mengatakan bahwa komunikasi ini merupakan tindakan bersama. Nah, contohnya di sini kan Blumer mengatakan bahwa komunikasi sebagai tindakan bersama itu contohnya seperti perdagangan, pernikahan, dan lain sebagainya. Nah, dapat kita pahami bahwa ketika komunikasi ini dikatakan sebagai atau contohnya sebagai komunikasi ini kita katakan sebagai tindakan bersama, contohnya seperti perdagangan, pernikahan, itu sangat jelas sekali. Karena kenapa? Bahwa ketika misalkan ada perayaan, jangan pernikahan dah, misalkan perdagangan, misalkan di suatu pasar nih, bahwa si aktor sosial kan misalkan itu sangatlah banyak, sangatlah luas, maka di pasar tersebut pasti tentunya antara mau penjual, mau pembeli, atau yang lainnya itu pasti melakukan komunikasi. Nah, itu merupakan contoh dari komunikasi sebagai tindakan bersama. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan mengenai pembahasan untuk kuliah untuk PTS kuliah mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Adapun di sini saya sedikit akan menyimpulkan dari pembahasan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa mana komunikasi ini sering atau ramai diperbincangkan oleh beberapa ahli atau tokoh-tokoh yang dimana yang meneliti atau menganalisis ilmu komunikasi ini. Maka dari itu semoga gitu ya apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi yang melihat video ini, dan mudah-mudahan dengan adanya tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi ini, saya dapat menambah ilmu atau pengetahuan yang baru. Mungkin itu hanya pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.